Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ayunda Nur Aini dengan NPM 240 130 10 119. Di sini saya akan menjelaskan dua contoh soal dari chapter 23 dan 22. Nah, ini langsung saja soal pertama dari chapter 23. Di sini Gratika Corp telah mengontrak Anda untuk menyiapkan laporan arus kas. Adapun informasi neraca saldo sebagai berikut. Nah, di sini soal sudah diketahui saldo neraca saldo 31 Desember 2021 dan 2022. Nah, ini kemudian juga ada data tambahan terkait tahun 2022 ada sebagai berikut. Seperti ini, nomor 1, peralatan dengan harga perolehan 11.000 dan telah disusutkan 30% pada saat pelepasan dijual seharga 2.500. Nah, ini data tambahan terkait tahun 2022 sudah disediakan sampai nomor 7. Nah, ini instruksi. Gunakan metode tidak langsung untuk menganalisis informasi di atas dan siapkan laporan arus kas untuk Gratika Corp. Nah, berarti di sini kan kita laporan arus kasnya itu menggunakan metode tidak langsung. Nah, jadi penyusunannya laporan arus kas itu dimulai dari dari laba bersih, lalu menyesuaikan akun non-kas dan perubahan neraca. Nah, sebelumnya kan laporan arus kas itu dibagi 3 kan. Yang pertama lapor aktivitas operasional yang berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Kemudian yang kedua ada aktivitas investasi berkaitan dengan beli dan jual aset jangka panjang. Kemudian yang ketiga ada aktivitas pendanaan berkaitan dengan pemilik dan kreditor seperti modal, dividen, saham. Nah, di sini perlu diingat sebelumnya di aktivitas operasional. Jika ada beban non-kas seperti depresiasi, kemudian amortisasi, kemudian kerugian atas penjualan aset, nah itu di laporan arus kas itu ditambah. Kenapa? Karena mengurangi laba tapi tidak mengurangi kas. Kemudian yang kedua, jika ada keuntungan atau gain, nah itu di laporan arus kasnya itu dikurangi. Kemudian perubahan aset lancar seperti piutang, persediaan, terus dibayar di muka. Nah, itu jika nominalnya naik dari tahun sebelumnya ke tahun selanjutnya, itu akan mengurangi kas di laporan keuangan arus kas. Nah, sebaliknya, jika turun, itu akan menambah kas. Kemudian, jika ada liabilitas seperti utang usaha. Nah, kalau nominalnya itu naik dari tahun sebelumnya ke tahun selanjutnya, itu akan menambah kas di laporan arus kas. Kemudian, jika nominal utang usahanya turun, akan mengurangi kas. Nah, kita langsung lanjut ya. Ini pertama-tama kita
analisis data tambahan nomor 1. Berarti kan di nomor 1 ini ada nah ini peralatan dengan harga perolehan 11.000 dan telah disusutkan 30%. Pada saat pelepasan dijual harga 2.500. Berarti di sini kita cari ada kerugian atau keuntungan. Penjualan orang. Ini kita tulis sebelumnya harga perolehan di soal diketahui 11.000. Kemudian depresiasi sebanyak 30% disusutkan, berarti 11.000 ini kita kali 30%. Berarti depresiasinya 3.300. Kemudian kita cari nilai buku. Nilai bukunya itu dari 11.000 dikurangi 3.300. Ini aku tulis ya. 2.000. Biar tahu dari mana. Kan kita tulis juga harga jual. Harga jualnya tadi di soal 2.500. Kemudian berarti kita kan nilai bukunya peralatan itu tadi kan sebenarnya 7.700. Tapi kita jual 2.500. Berarti ada rugi atau untung? Ada rugi. Rugi itu dari 7.700 kita kurangi 2.500. Di sini. Nah, berarti ruginya 5.200 ya. Nih. Berarti yang masuk di aktivitas operasional itu 5.200 ditambah ya, menambahkan bukan mengurangi. Nah, kemudian di data tambahan nomor 1 ini juga bisa dimasukkan di aktivitas investasi. Berapa? 2.500. Karena ini, nah, pelepasan dijual seharga 2.500. Berarti kan ini harga jualnya itu kita masukkan ke aktivitas investasi. Karena adanya penjualan peralatan. Lanjut nomor 2. Ada sebesar 5.000 dari utang jangka panjang dibayar dengan menerbitkan saham biasa. Nah, ini berarti kan perusahaan itu tidak membayar kas. Kenapa? Karena utang jangka panjang ini dibayarkan dengan menerbitkan saham biasa. Berarti tidak mempengaruhi, tidak ada dampaknya di laporan arus kas. Lanjut nomor 3. Nah, di nomor 3 ini dividen kas dibayarkan adalah 5.000. Berarti kan perusahaan ini membayar dividen pakai kas ya, sudah jelas. Masuk di mana? Di aktivitas pendanaan, karena kan berhubungan dengan
dividen. Ini lanjut nomor 4. Nomor 4 ini pada tanggal 1 Januari 2022 bangunan hancur total karena banjir. Nah, hasil klaim asuransi atas bangunan tersebut adalah 33.000. Setelah dikurangi pajak sebesar 4.000. Nah, berarti kan bangunan itu hilang total. Kemudian perusahaan itu menerima kas asuransi. Nah, dari sini kita bisa mencari keuntungan atau rugi dari kas asuransi yang kita terima dengan nilai buku dari bangunan yang sudah hancur. Jadi pertama kita tulis menerima kas bangunan rusak. Kita cari dulu biaya perolehannya bangunan, biaya bangun gedung ya, soalnya di soal itu gedung bukan bangunan. Kita cari biaya gedung di sini 29.750. Kita tulis 29.750. Kemudian kita cari akumulasi, depresiasi. Kita lihat berapa? Nih, 6.000. Kita tulis 6.000. Jadi nilai buku 29.750 dikurangi 6.000. Jadi 23.750. Itu nilai bukunya. Nah, kemudian kas asuransi yang kita terima tadi. Nih, 33.000 dengan 4.000 pajaknya juga itu kita terima, jadi 33.000 ditambah dengan 4.000. Nah, ini aku tulis 33 ditambah dengan 4.000 pajaknya, ini 37.000. Nah, berarti di sini ada keuntungan apa rugi? Jelas ada keuntungan. Karena kan kita menerima kas asuransinya itu 37.000. Sedangkan nilai buku gedungnya itu cuma 23.750. Ya, ada keuntungan. Keuntungannya sebesar 23.750 dikurangi balik ini dikurangi kas yang kita terima, kita kurangi kas asuransi. Jadi keuntungannya jadi keuntungannya 13.250. Nah, keuntungan ini dimasukkan mana? Aktivitas operasional seperti yang saya jelaskan di awal, minus karena kan ini keuntungan. Kemudian di data tambahan nomor 4 ini juga bisa dimasukkan di aktivitas
ekuitas investasi. Berapa? 37.000. Nah, itu menambah ya. Karena kan 37.000 ini hasil penjualan tadi. Gedung yang udah rusak tadi, kita nerima 37.000. Terus lanjut. 5. Investasi ekuitas dijual dengan harga 1.500 di atas biaya perolehannya. Berarti kita ada untung 1.500. Soalnya kan dijual 1.500 di atas biaya perolehannya. Jadi kita masukkan sini, kita tulis langsung aja ya, kita tulis aktivitas operasional. Penjualan investasi ekuitas. Aktivitas operasional berapa? 1.500. Karena kan tadi untung 1.500. Kemudian ini juga bisa masuk di aktivitas investasi. Berapa? Sebesar 4.500. Kok bisa? Ini dari sini. Karena kan ini. Oh, gini aja biar jelas. Oh, penjualan investasi ekuitas 1.500. Kemudian kita cari hasil penjualannya ya. Hasil penjualan investasi ekuitas itu ya, terus begini. Nah, ini kita tulis dulu saldo investasi ekuitasnya sampai lupa. Ini 3.000 kita masukkan. Jadi hasil penjualannya investasi ekuitas ini sebesar 4.500. Jadi ini bisa masuk di aktivitas operasionalnya itu 1.500. Minus ya, untungan soalnya. Kemudian ini masuk juga di aktivitas investasi. Berapa? Sebesar 4.500. Oke. Nomor 6. Kas dan surat utang jangka panjang sebesar 16.000 ya.
diberikan untuk akuisisi peralatan. Berarti perusahaan ini kan beli peralatan, tapi dibayarnya dengan kas dan utang jangka panjang, surat utang jangka panjang. Jadi ini bisa masuk di investasi, aktivitas investasi. Jadi kita tulis dulu pembelian peralatan. Nah, tapi sebelumnya kita lihat di ini. Kita lihat dulu saldo peralatan 2021 dan 2022. Lalu kita tulis peralatan 2022, peralatan 2021, 40.000 dan 20.000. Berarti di sini ada kenaikan saldo peralatan. Nah, namun karena harga perolehan lama ini yang di nomor 1 11.000, kemudian dibeli 16.000, ya ini 11.000, 16.000. Jadi kita kurangkan dulu. Ini dibelinya 16.000, kemudian perolehan lamanya 11.000. Kita kurangkan. Nah, ini ketemu 5.000. Nah, setelah ketemu 5.000, kita kurangkan yang nanti masuk di aktivitas investasi. Berapa? Langsung aku tulis ya. Yang masuk di aktivitas investasi ini dikurangi 20.000 dikurangi 5.000, 15.000. Ini nanti yang dimasukkan di aktivitas investasi. Kemudian kita cari yang nomor 7. Pembayaran bunga sebesar 2.000 dan pajak penghasilan sebesar 5.000 dibayarkan dalam bentuk kas. Nah, ini kan berarti perusahaan kan benar-benar mengeluarkan kas ya. Soalnya untuk membayar bunga dan pajak penghasilan. Namun di laporan arus kas metode indirect ini tidak dimasukkan. Jadi dicatat sebagai supplemental disclosure. Karena beban bunga dan pajak penghasilan itu sudah masuk laba bersih, jadi tidak dimasukkan di laporan arus kas ini. Jadi sudah selesai, kita lanjut untuk mengerjakan laporan arus kas. Nah, di sini kita kerjakan. Pertama-tama PT-nya namanya Gratika Corporation. Kemudian
laporan laporan arus kas untuk tahun berakhir 1 Desember 2022. Ini kita tulis dulu arus kas dari aktivitas operasional. Nah, seperti yang saya bilang di awal, kalau kita nyari laporan indirect method atau metode tidak langsung, dimulai dari laba bersih. Nah, karena belum diketahui, kita hitung dulu. Sini. Laba bersih. Itu dari, karena di soal itu sudah diketahui ya, laba ditahan 2022 dan 2021. Jadi kita tulis laba ditahan 2022 40.750 dan laba ditahan 2021 sebanyak 15.000. Jadi laba bersihnya 25.750. Nah, ini kita masukkan ke sini 25.750. Kemudian kita mencari penyesuaian oleh aktivitas operasional. Nah, ada apa aja? Seperti yang saya bilang di awal, kita cari yang pertama beban non-kas. Nah, itu ada apa aja? Di sini kita tadi menghitung kerugian. Nih, dari penjualan peralatan. Kita masukkan kerugian penjualan peralatan sebesar berapa tadi? 5.200. Ini ya, dimasukkan ke operasional. Terus kita selanjutnya, setelah mencari depresiasi ketemu, kita cari lagi yang non cash. Ini apa ada lagi? Ini hak cipta 2022 5.000, 2021-nya 5.250. Berarti ada penurunan. Tulis amortisasi hak cipta, hak cipta 2021 ini 4.500, hak cipta 2022 2.000. Berarti ada penurunan besar 2.500. Ya, berarti kita tulis
Maaf keliru, ternyata hak ciptanya 5.250, terus ini 5.000. Nah, nanti ada penurunan dari 50, kita tulis amortisasi hak cipta sebanyak 250. Kemudian kita cari lagi apa ada non-kas lagi. Ternyata nggak ada. Jadi kita langsung nyari ada barangkali keuntungan. Ini sudah. Ini. Ya ini. Keuntungan dari menerima asuransi. Jadi kita tulis di sini langsung keuntungan atas penjualan ke keuntungan atas penjualan aset ya di asuransikan. Berapa? Minus ya, 13.250. Kemudian lagi, apakah ada keuntungan lagi? Nah ini, keuntungan penjualan investasi ekuitas yang ini ya, ada di data tambahan. Ini nomor 5. Kita tulis penjualan investasi ekuitas minus ya 1.500 karena untung. Apakah ada keuntungan lagi? Ternyata nggak ada. Kita sekarang ke neraca. Kita cari aset lancar. Nah, ini ada piutang persediaan. Nah, di sini piutang juga ada cadangan kerugian piutang. Jadi nanti hasilnya kenaikan piutang ini kita kurangi dengan penurunan dari cadangan kerugian piutang. Jadi kita hitung. Cara piutang tahun 2022 sebesar 12.250. Kemudian piutang usaha 2021-nya 10.000. Berarti ini kemudian kita hitung cadangan kerugian piutang 2022 itu banyak karena tadi penurunan tulis tahun lama dulu sebesar 3.000. Kemudian cadangan kerugian piutang tahun 2020.
sebesar 4.500 ya. Jadi ini selisihnya. Nah, selisihnya ini kita tambahkan. Jadi kenaikan utang usahanya itu dari 2.250 ditambah 1.500. Ini kita jumlahkan 3.750 kita tulis. Kenaikan piutang usaha. Jadi minus ya. Karena kan aset lancar kalau bertambah naik itu mengurangi kas 3.750. Kemudian di persediaannya kenaikan ya langsung karena nggak ada lagi yang berhubungan dengan persediaan. Kenaikan persediaan berapa? Sebesar 2.000. Kemudian setelah aset lancar, utang. Nah, ini ada utang usaha sebanyak 1.000 ya. Karena kan ada utang, masih ada utang lebih 1.000 yang belum dibayar. Jadi kenaikan utang sebanyak 1.000. Total ini lupa diminus karena kenaikan aset lancar. Nah, ini total dari arus kas operasional 12.500. Jadi ini total kas bersih dari aktivitas operasional. Terus ini kita cari dari aktivitas investasi. Di sini nih nomor 1 dari penjualan peralatan sebanyak 2.500. Ini dari sini. Dari data tambahan nomor 1 dijual seharga 2.500. Dan kita cari lagi berhubungan dengan penjualan. Nah, ini nih menerima asuransi. Nah, ini kita tulis berarti hasil penjualan aset diasuransikan. Nah, ini berapa? Ini sebanyak 37.000. Menambah ya. Kemudian cari lagi. Ini nih penjualan investasi ekuitas 4.500. Lagi yang berhubungan dengan investasi ini pembelian peralatan. Pembelian peralatan
minus ya, karena mengurangi kas. Minus itu. Maka total 29.000. Ini total dari aktivitas investasi. Kita cari lagi sekarang arus kas dari aktivitas pendanaan. Jadi di sini pendanaan ini nomor 3. Karena kan tadi dividen dibayar sebesar 5.000. Dividen kas. Langsung kita tulis pembayaran dividen sebanyak minus ya karena mengurangi kas. Kita cari lagi. Kalau nggak ada kita cari di neraca. Karena pendanaan itu berhubungan dengan saham, modal, kemudian dividen. Nah, di sini ada wesel bayar jangka pendek. Nah, wesel bayar jangka pendeknya ada penurunan ya, sebanyak 1.000. Nah, jadi kita tulis di sini sheet di sini. Nah, ini kan wesel bayar jangka pendeknya 2022 3.000, 2021 4.000, berarti ada selisih 1.000. Berarti kan ada pembayaran wesel bayar jangka pendek ini sebanyak 1.000. Makanya ini kita catat sebagai pembayaran wesel jangka pendek sebesar minus 1.000. Nah, kenapa kok ini wesel bayar jangka panjangnya nggak dihitung juga? Padahal kan juga ada selisih ya 11.000. Ada kenaikan 11.000. Tapi jika dilihat di data tambahan nomor 1 ini, nomor 2, sebesar 5.000 dari utang jangka panjang dibayar dengan saham biasa. Kemudian surat kas dan surat utang jangka panjang diberikan untuk akuisisi. Berarti kan nggak ada transaksi kas masuk atau keluar. Jadi tidak dihitung. Nah, ini sudah di total. Kita total. Kita total ada kenaikan atau penurunan. Seharusnya kenaikan ya. Karena kan ini kas 2022 sebesar 58.500, 2021 23.000. Berarti ada kenaikan 35.500. Ternyata ketemu 35.500. Kenaikan kas. Terus dulu pendanaan. Terus ini kita masukkan pas tanggal 1 Januari 2022 sebesar 23.000. Kemudian pas 31 Desember 2022 itu harus hasilnya 58.500 ya. Ya, jadi ketemu kenaikan kasnya
35.500. Ketemu ya, kenaikannya sebanyak 35.500. Nah, selanjutnya kita bahas soal kedua, chapter 22. Nah, di sini diketahui, bentar saya besarkan dulu. Caki Group sedang dalam proses penyesuaian dan koreksi pembukuannya pada akhir tahun 2022. Dalam meninjau catatannya, informasi berikut telah dikompilasi. Nah, pertama, Caki tidak melakukan akrual atas komisi penjualan yang masih harus dibayar pada akhir masing-masing dari 2 tahun terakhir sebagai berikut. Nah, langsung saja nomor 1, komisi penjualan yang belum diakui. Oh ya, sebelumnya ini instruksinya, siapkan jurnal yang diperlukan pada tanggal 30 Desember 2022 untuk mencatat koreksi konvertas. Buku masih terbuka untuk tahun 2022. Tarif pajak penghasilan 40%. Caki belum mencatat beban pajak penghasilan dan jumlah pajak terutang tahun 2022. Sehingga dampak pajak tahun berjalan dapat diabaikan. Dampak pajak tahun-tahun sebelumnya harus dipertimbangkan. Nah, kita langsung aja biar cepat. Nomor 1. Langsung saja. Kan berarti 31 Desember. Bentar. Tiga 31 Desember 2021 ada 6.500.000, 2022 5.500.000. Nah, berarti kan 2021 itu labanya itu terlalu besar. Terus tahun 2002 juga belum diakui penuh karena kan awalnya 6.500.000 jadi 5.500.000. Jadi langsung jurnalnya. Nah, ini dikoreksi ke laba ditahan karena itu masih dibuka sebesar berapa? 6.500.000. Kemudian ada utang komisi penjualan sebesar kredit ya 5.500.000. Nah, ini selisihnya dimasukkan di beban komisi penjualan. Selisihnya dari ini dikurangi. Nah, selisihnya 1 juta ya. Kemudian nomor 2. Dalam meninjau persediaan per 31 Desember 2022, Caki menemukan kesalahan dalam prosedur pencatatan persediaan yang telah menyebabkan jumlah persediaan 3 tahun terakhir menjadi tidak benar. Ini Desember 31 2020, understate ya 26,
kemudian 2021 juga understate, 29 overstate pada tahun 2022 sebesar 16.700. Langsung saja kita bikin tabel. Jadi kan tahun 2020 labanya terlalu kecil ya. Kita tulis pendapatan dilaporkan tapi pendapatan dilaporkan yang pertama adalah persediaan awal dan juga di sini untuk inventaris ini 2020 2021 2020 karena nggak ada persediaan awal langsung ke inventarisnya sebesar 26. Kemudian ini ada persediaan awalnya itu dari 2020 26 berarti terus inventarisnya 9. Jadi 3 juta. Kemudian ini diketahui ya 29 ini 16 jadi caranya pokok penjualan sebesar berapa 45.700. Kemudian ada laba ditahan jadi laba ditahannya terlalu besar 29.000. Dikonversi ke laba ditahan kemudian persediaan atau persediaan banyak 16.700. Jadi kan laba ditahan terlalu besar 29, kemudian persediaan terlalu besar 16.700 ini. Nah, dijumlah dimasukkan di harga pokok penjualan. Terus nomor 3. Pada tanggal 31 Desember 2022, Caki memutuskan untuk mengubah metode penyusutan atas peralatan kantornya dari metode saldo menurun ganda menjadi garis lurus. Peralatan tersebut memiliki harga perolehan awal 100 juta yen. Ketika dibeli pada 1 Januari 2020, peralatan tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Beban penyusutan yang telah dicatat sebelum tahun 2022 dengan metode saldo menurun ganda itu 36 juta yen. Kemudian Caki telah mencatat beban penyusutan tahun 2022 sebesar 12.800 juta yen dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Jadi langsung
Yang ketiga, diketahui harga perolehannya sebanyak 100 juta. Kemudian depresiasinya tahun sebelumnya ya itu sudah dicatat 36 juta. Kemudian nilai bukunya tinggal mengurangi. Nilai bukunya 64. Kemudian kita cari sisa umur. Karena kan tadi umurnya 10 tahun. Nah, sekarang kan sudah tahun 2022. Sementara dibelinya 2020. Berarti kan sudah kepake 2 tahun. Jadi 10 dikurangi 2 tahun. Sama dengan 8. Nah, kemudian kita cari penyusutan per tahunnya yang sebenarnya. Bentar, ini tak pindah dulu. Ini jadi dari 64 dibagi 8. Jadi per tahunnya sebenarnya itu 8 juta. Kemudian penyusutan yang sudah dicatat itu 12.800. Jadi yang harus dicatat sebenarnya itu ini 4.800 juta. Jadi koreksinya itu segini. Jadi jurnalnya yang biasanya beban jurnal akun normalnya beban depresiasi pada akumulasi itu dibalik. Jadi akumulasi depresiasi pada beban depresiasi perawatan besar 4.800 juta. Nah, terus nomor 4, sebelum tahun 2022, Caki mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode pemulihan biaya pada tahun 2022. Kemudian Caki mengubah metode pencatatan dari presentase penyelesaian untuk tujuan akuntansi. Namun, untuk tujuan perpajakan, Caki tetap menggunakan metode pemulihan biaya. Nah, ini pre-tax income from sebelum 2022, 150 juta, persentase of complication-nya, terus kemudian cost recovery, pemulihannya 105 juta. Ya, sudah dimasukkan. Berarti presentase pemulihan biayanya 150. Kemudian pemulihan biaya diketahui 105.
Jadi selisihnya 45.000. Sudah mencari pajak tanggungan. Pajak tanggungan tadi diketahui 40%. Jadi 45 juta kali 40%. Nah, ini ketemu pajak tanggungannya 18 juta. Jadi jumlahnya konstruksi dalam proses sebesar 45 juta pada utang pajak tanggungan sebesar tadi 18. Kemudian laba ditahan hasilnya pengurangan itu 20 27.000. Ya, dengan semuanya. Terima kasih. Insya Allah.